Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Murta Saleha dari kelas 11 AKA 1. Pada kali ini, saya akan mengajak kalian menelusuri sebuah peristiwa penting dalam sejarah kita, yaitu kronologi timbulnya sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Sebuah konflik yang bukan hanya tentang batas wilayah, tetapi juga tentang harga diri, kedaulatan, dan perjuangan mempertahankan tanah air. Mari kita simak bersama. Indonesia adalah negara yang sangat luas, dari Sabang sampai Merauke. Ribuan pulau tersebar dan dipisahkan oleh lautan yang begitu besar. Karena itulah, batas wilayah menjadi sesuatu yang sangat penting bagi Indonesia. Jika batas wilayah tidak jelas, maka bisa muncul kesalahpahaman, perselisihan, bahkan konflik dengan negara lain. Oleh sebab itu, aturan tentang batas wilayah diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Bahkan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, dijelaskan bahwa Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Semua itu merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dijaga bersama. Karena begitu luasnya wilayah Indonesia, daerah perbatasan memiliki arti yang sangat penting, baik untuk pertahanan negara, ekonomi, sosial, maupun budaya. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan sekitar 17.500 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Karena wilayahnya sangat luas, batas wilayah menjadi hal yang sangat penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun konflik dengan negara lain. Salah satu sengketa wilayah yang terkenal adalah sengketa Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Masalah Ambalat bermula pada tahun 1969 ketika Indonesia dan Malaysia menandatangani perjanjian tapal batas landas kontinen. Namun, pada tahun 1979, Malaysia secara sepihak memasukkan Ambalat ke dalam peta wilayahnya. Indonesia menolak keras klaim tersebut karena dianggap tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Indonesia menegaskan bahwa klaim Malaysia melanggar aturan zona ekonomi eksklusif atau ZEI dan bertentangan dengan UNCLOS 1982, yaitu hukum laut internasional yang menjadi dasar penentuan batas wilayah laut antar negara. Salah satu alasan Ambalat diperebutkan adalah karena wilayah ini memiliki kandungan bumi dan gas alam yang sangat besar, sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Ketegangan memuncak pada 7 Januari 2005 ketika kapal Malaysia KDI Sri Malangka melakukan pengejaran terhadap kapal nelayan Indonesia di Laut Sulawesi. Tidak lama setelah itu, Malaysia juga menetapkan wilayah ND6 dan ND7 sebagai wilayah konsesi minyak baru yang dikelola Petronas dan Shell. Padahal, wilayah tersebut masih dipersengketakan. Menurut data yang terkumpul hingga tahun 2012, Malaysia telah melakukan sekitar 425 kali pelanggaran terhadap wilayah Indonesia, baik di darat, laut, maupun udara. Tahun 2005 tercatat 38 kali pelanggaran, tahun 2006 tercatat 62 kali, tahun 2007 meningkat menjadi 143 kali, tahun 2008 sebanyak 104 kali, tahun 2009 sebanyak 25 kali, tahun 2010 sebanyak 44 kali, tahun 2011 sebanyak 24 kali, dan tahun 2012 sebanyak 35 kali pelanggaran. Jumlah ini menunjukkan bahwa masalah Ambalat merupakan persoalan serius yang terus mendapat perhatian pemerintah Indonesia. Malaysia kemudian menggunakan keputusan Mahkamah Internasional tahun 2002 mengenai Pulau Sipadan dan Pulau Legitan sebagai dasar untuk mengklaim Ambalat. Malaysia merasa memiliki hak lebih kuat setelah kedua pulau tersebut diputuskan menjadi milik Malaysia. Namun, Indonesia tetap yakin bahwa Ambalat adalah bagian dari wilayah NKRI. Indonesia menjelaskan bahwa Malaysia bukan negara kepulauan. Menurut UNCLOS 1982, Malaysia hanya boleh menarik garis pangkal biasa atau garis pangkal lurus dalam kondisi tertentu. Malaysia tidak menggunakan Pulau Sipadan dan Legitan sebagai dasar untuk memperluas klaim wilayah lainnya. Sementara itu, Indonesia sudah lama diakui sebagai negara kepulauan sejak Deklarasi Juanda tahun 1957.
Deklarasi tersebut kemudian diperjuangkan hingga diakui dunia internasional melalui UNCLOS 1982. Karena itulah, Indonesia memiliki hak untuk menarik garis pangkal kepulauan yang menghubungkan pulau-pulau terluarnya. Walaupun hubungan kedua negara sempat memanas dan hampir menimbulkan konflik terbuka, Indonesia memilih menyelesaikan masalah dengan cara damai. Pada tahun 2009, Presiden Indonesia saat itu Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY bersama Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi sepakat melakukan deeskalasi untuk menurunkan ketegangan antara kedua negara. Indonesia memilih jalan damai karena banyak pertimbangan. Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan budaya yang sangat dekat sejak ratusan tahun lalu. Selain itu, jutaan warga Indonesia tinggal dan bekerja di Malaysia. Kedua negara juga sama-sama menjadi pendirian ASEAN, sehingga hubungan baik harus tetap dijaga. Dalam hubungan internasional, penyelesaian damai memang lebih diutamakan dibanding kekerasan atau perang. Perserikatan Bangsa-Bangsa juga mengajarkan bahwa sengketa antar negara sebaiknya diselesaikan dengan cara damai agar keamanan dunia tetap terjaga. Ada beberapa cara penyelesaian sengketa internasional secara damai. Yang pertama adalah negosiasi. Negosiasi adalah penyelesaian sengketa melalui perundingan langsung antara pihak yang bersengketa tanpa melibatkan pihak ketiga dengan tujuan mencari solusi bersama. Kedua ada mediasi dan jasa-jasa baik atau mediation and good office. Penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Mediasi membantu memberi saran solusi, sedangkan jasa-jasa baik hanya membantu mempertemukan kedua pihak agar mau berdialog. 3. Konsiliasi atau conciliation. Penyelesaian sengketa melalui komisi atau badan khusus yang menyelidiki masalah, lalu memberikan rekomendasi atau usulan penyelesaian. Keempat, penyelidikan atau inquiry dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta penyebab sengketa agar masalah menjadi lebih jelas dan dapat diselesaikan secara adil. Kelima, penyelesaian di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Sengketa dapat diselesaikan melalui bantuan PBB, termasuk melalui Mahkamah Internasional yang menyelesaikan perselisihan antar negara berdasarkan hukum internasional. Dari kisah Barat, Indonesia menunjukkan bahwa menjaga kedaulatan negara tidak harus selalu dengan perang. Indonesia tetap tegas mempertahankan wilayahnya, tetapi juga memilih menyelesaikan konflik melalui jalur damai, hukum internasional, dan diplomasi. Karena bagi Indonesia, menjaga kedaulatan adalah kewajiban, tetapi menjaga perdamaian adalah kebijaksanaan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.